Assalamualaikum, selamat siang Pak Rasidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Nur. Bagaimanakah kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Bagaimana untuk kabar Bu Nur? Alhamdulillah juga sehat Pak. Dengar-dengar sepertinya Pak Rasidi ada yang mau disampaikan atau diceritakan. Betul itu Pak? Betul Ibu. Ini loh Bu, aku mau curhat. Ada sesuatu Ya. yang ingin saya sampaikan ke Bu Nur. Ada waktu Bu? Ada Pak, monggo kalau mau disampaikan saya menyediakan waktu untuk Bapak. Silahkan. Nggih. Jadi begini Bu. Murid-murid pada pelajaran saya di bengkel itu khususnya kok masih ada yang pasif nih Bu dan kurang bersemangat dalam belajar. Baik di jam yang pagi bahkan di jam siang juga sama kondisinya Bu. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu kurang maksimal gitu Bu. Oke Pak, berarti di sini saya garis bawahi bahwa Bapak itu mengalami permasalahan siswa di dalam pembelajaran Bapak, entah nanti di Iya, bengkel itu tidak aktif ya Pak, atau kurang apa nggih, iya. kurang aktif di dalam mengikuti. Nggih, betul Ibu. Siswa hanya diam kadang-kadang, diam saja ketika diberikan pertanyaan ataupun diminta mengerjakan praktik itu ya nggak maksimal, diam saja gitu Bu. Kira-kira Pak, apa yang Bapak harapkan dari diskusi hari ini? Saya berbicara dengan panjenengan, saya berharap ketika dalam pembelajaran, baik teori maupun praktik di bengkel, siswa itu aktif gitu Bu. Jadi saya punya solusi untuk menghadapi masalahnya itu Bu. Oke. Jadi, untuk menurut Bapak nggih, jadi menurut Oke, Bapak kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan siswa tersebut pasif? oke, oke. Sebenarnya Ibu, ada beberapa faktor yang sudah saya coba identifikasi, yang dapat menyebabkan murid itu pasif di kelas. Mungkin salah satunya adalah merasa tidak percaya diri, Bu. Atau bisa, kemungkinan juga murid tersebut tidak tertarik dengan materi yang saya ajarkan. Seperti itu, Ibu. Oh gitu nggih. Kalau menurut Bapak nggih, yang paling Oke, banyak dari faktor yang Bapak sebutkan tadi, yang manakah yang kira-kira menyebabkan murid itu menjadi tidak aktif atau pasif? oke. Mungkin Bu, saya pikir ini masalahnya lebih condong ke arah tidak menarik mungkin, Bu, atau tidak senang dengan pelajaran saya gitu. Oke. Kalau menurut Bapak nggih, Oke, kira-kira murid itu tidak aktif di dalam kelas atau di bengkel ketika melakukan ya, praktek, dan setelah Bapak sudah mengetahui faktor yang menyebabkan siswa oke. tersebut tidak aktif, kemudian, bagaimana cara mengatasinya seperti itu? Mungkin yang terfikir oleh saya adalah menggunakan model pembelajaran yang membuat, siswa itu tertarik Ibu, untuk mengikuti pelajaran saya. Oh gitu nggih. Berarti di sini, sebenarnya ada kaitannya dengan model pembelajaran yang nantinya akan Bapak gunakan nggih di dalam proses pembelajaran? Iya Bu, sepertinya ada keterkaitan, dengan model pembelajarannya. Eee, oke, kalau begitu mohon maaf Pak, kira-kira sebenarnya yang yang dapat Bapak lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif di dalam kelas bagaimana? Oke Bu, rencana saya ini Bu, untuk mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas dengan menggunakan model pembelajaran yang berbasis proyek Bu. Kemudian agar semua murid bisa aktif dalam mengerjakan proyeknya itu, saya juga belakar untuk saling berinteraksi antar teman gitu. Jadi saya juga membimbing siswa untuk aktif berinteraksi gitu Bu, berkomunikasi, mengajukan pendapat, berdiskusi dan lain sebagainya, seperti itu Bu. Oh nggih, betul ya Pak, ketika, menurut Bapak yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa untuk pembelajaran yang berbasis proyek ini hanya dilakukan ketika Bapak di praktek, di bengkel, ataukah nanti juga ketika teori?
Oh, nggih nggih. Mungkin ya, Bu, saya juga akan merencanakan hal tersebut termasuk ketika pas jadwal teori, Bu. Tidak hanya praktik, hanya saja dengan teknik yang berbeda mungkin, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, kira-kira apa, Pak? Jadi, teknik yang nanti, panjenengan ambil itu, seperti apa ya kira-kira, Pak? Agar nanti, yang contoh aja yang teori ya, Pak. Jadi contoh aja yang ketika teori, kira-kira apa itu ketika mengadakan, pembelajaran teori apakah nanti juga letaknya di bengkel sekalian atau juga nanti di kelas? Oke, Bu. Kalau teori itu bisa di kelas atau di bengkel untuk lebih mengenal suasana bengkel gitu, Bu. Untuk agar siswa aktif, mungkin saya melakukan metode tanya jawab, Bu. Setiap siswa diwajibkan untuk menjawab. Tidak apa-apa salah, asal mereka berani untuk mengungkapkan pendapat mereka. Kemudian saya juga akan memancing mereka untuk bisa berdiskusi, Bu. Dibentuk kelompok kecil mungkin atau juga bisa diskusi besar satu kelas. Seperti itu, Bu. Oke, jadi, berarti nanti di sini Bapak juga punya rencana ketika siswa tersebut itu punya jadwal teori, tetap juga menggunakan pembelajaran yang berbasis project ya, walaupun nanti juga tadi Bapak ngentikake dalam bentuk pertanyaan itu nggih, interaktif. Nggih, betul, Ibu. Project kan bisa juga, sebelum mengerjakan project, real atau bendanya itu ada prosedur kerja, ada langkah kerja yang harus mereka diskusikan. Mungkin di situ bisa diselipkan pembelajaran yang menyebabkan siswa aktif, Bu. Seperti itu. Oh, nggih. Maaf Bapak, untuk kira-kira Nggih dalam pelaksanaan ini, apakah Bapak memerlukan teman lain untuk berkolaborasi dalam pendampingan murid? nggih, Bu. Kira-kira itu? Nggih. Sangat perlu sekali nih, Bu. Nanti rencananya saya akan memonitoring pembelajaran saya dan sekaligus memberikan umpan balik agar dapat memberikan perbaikan kualitas pelajaran saya. Itu dengan rekan guru, Bu. Rekan sejawat saya yang mengampu mapel yang sama, seperti itu, Bu. Oh, nggih. Kira-kira Pak, kapan rencana Bapak tersebut itu akan dimulai? Nggih, mungkin rencananya akan saya jalankan mulai minggu depan nggih, Bu. Oke, bagus sekali Nggih. Pak. Kira-kira Pak Rahidi mendapatkan apa dari diskusi kali ini? Nggih, Bu, alhamdulillah dari diskusi kali ini saya sudah mulai ada gambaran gitu untuk langkah apa yang akan saya ambil ke depannya agar murid itu menjadi aktif di dalam pembelajaran gitu, Bu. Alhamdulillah kalau begitu nggih Pak. Berarti Nggih di sini Bapak sudah punya gambaran bagaimana nantinya agar murid menjadi aktif di kelas lagi, tidak menjadi pasif lagi nggih. nggih Nanti saya tunggu ya kabar-kabar dari Pak Rahidi setelah melakukan pembelajaran yang berbasis project ini dan, saya siap mendengarkan cerita-cerita lagi dari apa nggih, dari A sampai Z lah, Pak, siap, dari perencanaan sampai nanti hasil projeknya mau seperti apa gitu. Jadi, nggih semoga nanti, rencananya Bapak yang akan menjadi sudah direncanakan tadi itu bisa berjalan dengan baik. nggih, siap Ibu, terima kasih Bu. Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah saya nih Bu. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan nanti bisa bermanfaat untuk murid Bu, dan membawa perubahan ke murid, agar lebih aktif lagi dalam pembelajaran, seperti itu. Sama-sama Bapak, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi, saya insya Allah siap. Dan semoga kita bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan ya Pak. Begitu Nggih saja Pak Hasidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nggih, terima kasih banyak Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.